Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, welcome back to my channel. Di video kali ini aku bakal jelasin tentang dua materi penting dari aplikasi basis data. Yang pertama adalah konsep dasar basis data. Kita mulai langsung aja yuk. Database atau basis data dapat dibayangkan sebagai sebuah lemari arsip. Jika kita memiliki sebuah lemari arsip dan berwenang untuk mengelolanya, atau kumpulan informasi yang terorganisasi dan disajikan untuk tujuan khusus. Prinsip utama basis data adalah pengaturan data atau arsip, sedangkan tujuan utamanya adalah kemudahan dan kecepatan dalam pengambilan data atau arsip. Sedangkan sistem basis data merupakan perpaduan antara basis data dan sistem manajemen basis data atau DBMS. Next, ada hierarki database atau unsur-unsur dari unsur terkecil hingga terbentuknya database. Yang pertama adalah unsur terkecil yakni karakter. Merupakan bagian terkecil dalam database, dapat berupa karakter numerik, angka 0 sampai dengan 9, huruf A sampai Z, ataupun karakter-karakter khusus seperti bintang, dan, persen, hashtag, dan lain-lain. Yang kedua ada field atau atribut, merupakan bagian dari record yang menunjukkan suatu item data yang sejenis, misalnya field nama, field name, dan lain sebagainya. Setiap field harus mempunyai nama dan tipe data tertentu. Isi dari field disebut data value. Dalam database, field ini disebut juga kolom. Yang ketiga ada record atau tuple. Tuple atau record adalah kumpulan data value dari atribut yang berkaitan sehingga dapat menjelaskan sebuah entity secara lengkap. Misalnya, record entity mahasiswa adalah kumpulan data value dari field. Dalam database, record disebut juga baris. Yang keempat adalah tabel atau entity. Entity merupakan sesuatu yang dapat diidentifikasi dari suatu sistem database. Bisa berupa objek, orang, tempat, kejadian, atau konsep yang informasinya akan disimpan dalam database. Yang kelima adalah database. Kumpulan dari tabel-tabel yang saling berelasi, disusun secara logis sehingga menghasilkan informasi yang bernilai guna dalam proses pengambilan keputusan. Berikut ini adalah contoh dari sebuah database. Yang pertama ada nama database-nya yakni mahasiswa_BSI, nama tabelnya adalah mahasiswa, lalu value atau nilai dari suatu field yang terdiri dari karakter-karakternya itu seperti di sini ada NIM-nya 1214001, lalu ada dari namanya Rifki Zarel Putra, lalu di sini ada fieldnya itu ini. Satu baris ini field name, ini field nama, lalu ini adalah field alamat. Lalu di sini ada record ke-1. Record ini sama aja seperti baris. Jadi baris ke-1 itu ada 1214001 NIM-nya, namanya ada Helga Elzar. Terus alamatnya ada Cawang. Ini adalah record ke-1 atau baris ke-1 dan seterusnya. Materi selanjutnya adalah MySQL dan MariaDB. MySQL adalah sebuah program database server yang mampu menerima dan mengirimkan datanya dengan sangat cepat, multi-user, serta menggunakan perintah standar SQL atau Structured Query Language. Perbedaan antara MySQL dan SQL, yakni MySQL adalah program database server, sedangkan SQL adalah bahasa yang digunakan di dalamnya. MariaDB. Seiring akuisisi dan dimilikinya MySQL oleh Oracle, maka para pengembang awal MySQL membangun sebuah sistem manajemen database baru yang dinamakan MariaDB. Sehingga bisa dikatakan MariaDB merupakan open source pengembangan dari MySQL yang full free.
XAMPP sendiri telah mengganti database MySQL dengan MariaDB sejak versi 5,5,3, sehingga modul praktikum ini menggunakan basis data dengan jenis server MariaDB. Selanjutnya adalah pengenalan command prompt dan bagaimana cara menjalankan MariaDB dengan command prompt. Sebelumnya kita pastikan dulu aplikasi XAMPP kita sudah diaktifkan Apache, MySQL, dan FileZilla-nya. Di sini kita ketik start hingga muncul tampilan angka-angka seperti ini. Lalu bagaimana cara membuka command prompt pada laptop atau PC? Bisa menggunakan berbagai cara. Salah satu caranya yang pertama adalah pilih menu, Start, All Programs, Aksesoris, kemudian pilih command prompt. Yang kedua, klik kanan pada command prompt atau CMD, lalu pilih Run as Administrator. Sekarang kita coba membuka command prompt. Kita cari di search, kita klik CMD, lalu kita klik Run as Administrator. Setelah muncul tampilan seperti ini, kita klik Yes. Nah, seperti ini tampilan command prompt. Lalu, bagaimana cara menjalankan MariaDB pada command prompt? Sekarang kita coba mengetikkan perintah pada command prompt. Pertama, kita ketikkan perintah cd spasi c titik 2 garis miring, lalu kita tekan enter, lalu kita ketikkan perintah lagi kutip XAMPP garis miring MySQL garis miring bin garis miring MySQL titik exe kutip spasi strip u root spasi strip p, lalu kita tekan enter, lalu kita tekan enter lagi. Nah, ini adalah tampilan MariaDB. Mengenal user dalam basis data. Di dalam basis data dapat terdiri dari beberapa user tergantung kebutuhan dari basis data. Sedangkan user tertinggi disebut dengan istilah root. Itu sebabnya sebagai langkah awal kita menjalankan MariaDB dengan command prompt menggunakan user root. Ketika sudah masuk ke dalam MariaDB dengan user root, kita ketikkan beberapa perintah di bawah ini. Mengenal user dalam MariaDB, pertama, kita ketikkan perintah show database. Gunanya adalah untuk menampilkan daftar database pada command prompt. Kita tekan enter. Berikut adalah tampilan dari database yang ada di command prompt kita. Lalu, bagaimana cara mengenal user dalam MariaDB? Kita ketikkan use MySQL titik koma, lalu kita tekan enter, lalu kita ketikkan perintah select user, spasi host from MySQL dot user titik koma, lalu kita tekan enter. Nah, ini adalah tampilan daftar user yang ada dalam command prompt kita. Lalu, bagaimana cara kita untuk membuat user pada command prompt? Caranya adalah kita ketikkan perintah create user spasi kutip. Nah, nama user ini bebas sesuai yang kalian mau. Contohnya di sini user 1 kutip add kutip lagi localhost kutip 1 lagi
titik koma, lalu kita tekan enter. Kalau di sini ada keterangannya query oke, berarti create user kita berhasil. Lalu kita buat user yang kedua. Kita ketik lagi create user spasi kutip 1 user 2 kutip 1 add kutip 1 lagi localhost kutip 1 lagi. Nah, untuk yang kali ini kita coba untuk menggunakan password, yaitu dengan mengetikkan identified by ketik, kita kasih sandinya 1, 2, 3 kutip titik koma, lalu kita tekan enter. Nah, lalu untuk mengecek apakah user kita sudah terdaftar, kita ketikkan perintah select user, host spasi from spasi mysql dot user titik koma, lalu kita tekan enter. Nah, di sini user 1 dan user 2-nya sudah terdaftar. Lalu, bagaimana cara kita menghapus user? Caranya adalah kita ketikkan perintah drop user, lalu kita ketikkan user yang ingin kita hapus, user 1 add local host titik koma, lalu kita tekan enter. Lalu kita akan mengecek apakah user tadi sudah terhapus atau belum. Kita ketikkan perintah select user, spasi host from spasi mysql dot user titik koma, kita tekan enter. Nah, sudah tidak ada kan user satunya. Lalu, bagaimana cara membuat database dan tabel sederhana pada MariaDB? Kita ketikkan perintah create database spasi db underscore. Nah, nama database ini juga terserah kalian yang kalian inginkan. Di sini contohnya latihan 1 titik koma, kita tekan enter. Nah, di sini sudah dibuat. Lalu kita lihat hasilnya dengan perintah show database. Tekan enter. Nah, di sini sudah terdaftar ya db underscore latihan 1-nya. Lalu untuk membuat tabel, terlebih dahulu kita aktifkan database db underscore latihan 1 dengan perintah use. Tabel adalah bagian dari suatu database. Oleh sebab itu, pembuatannya harus berada di dalam suatu database yang diaktifkan terlebih dahulu. Cara mengaktifkannya adalah kita ketikkan perintah use db underscore latihan 1 titik koma, lalu kita tekan enter. Database change. Nah, sekarang kita akan membuat tabel. Kita ketikkan perintah create spasi tabel spasi, bebas ya tabelnya juga mau gimana. Kita contohkan, ketikkan mhs dalam kurung mim. Jangan lupa kita tambahkan karakternya. Di sini kita tambahkan karakternya 8 dalam kurung 8, koma, spasi nama varchar dalam kurung kita kasih 40, tutup kurung, koma,
alamat varchar dalam kurung 70, tutup kurung, kita kurung lagi, tambahan titik koma, kita tekan enter. Nah, sudah dibuat. Untuk melihat daftar tabel pada suatu database, kita gunakan perintah show tables. Kita ketikkan show tables titik koma, kita tekan enter. Nah, di sini sudah ada ya tables MHS-nya. Nah, sedangkan perintah untuk melihat struktur tabel kita gunakan perintah des atau describe m spasi MHS titik koma. Kita tekan enter. Nah, ini tabel yang sudah kita buat tadi. Kemudian bagaimana cara kita untuk memberi hak akses pada user? Untuk memberi hak akses pada user gunakan perintah grant. Kita ketikkan perintah grant on spasi on db, kita masukin database yang kita akan beri akses, latihan 1.mhs spasi to kutip user 2 kutip. Lalu kita di sini tuliskan user yang akan kita beri akses, tip add kutip localhost, kutip lagi titik com, lalu kita tekan enter. Nah, di sini sudah berhasil. Lalu untuk mengeceknya kembali, kita tekan dulu exit untuk keluar dari halaman database sebelumnya. Kita tekan enter. Lalu kita masukkan lagi perintah kutip exam pp garis miring mysql garis miring bin garis miring mysql titik exe kutip spasi strip u spasi, kita masukkan user yang sudah diberi akses, user 2 spasi strip, karena kita tadi menggunakan password, kita masukkan passwordnya, strip p123, lalu kita tekan enter. Nah, kita sudah masuk. Lalu kita akan mengecek database yang sudah tadi kita beri akses. Kita ketikkan perintah show database. Nah, selesai. Sudah terdaftarkan database latihan 1 kita. Selanjutnya ada tipe-tipe data pada basis data, yakni tipe data string. Tipe data string yang berisi nilai berupa karakter atau huruf. Beberapa tipe data string yang mendukung database MariaDB yaitu char, varchar, binary, var-binary, text, dan blob. Next, ada tipe-tipe data pada MySQL, yaitu tipe data numerik. Tipe data ini digunakan untuk menampung angka-angka yang dapat dilakukan untuk manipulasi perhitungan. Terdiri dari integer, desimal, float, dan double. Sekian video saya kali ini. Jika ada kritik dan saran, silahkan cantumkan di kolom komentar di bawah. And don't forget to like and subscribe ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.